Perkenalkan, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Nur Alfat Dayanasari, biasa dipanggil Alfat. Usia saya 25 tahun. Arafat. Alfat, bukan Alfamart atau mobil Alfat ya. Alifat. Alfat. Alfat, baik. Iya. Kemenangan artinya. Artinya kemenangan. Aktenya? Artinya Oh, artinya. Betul, artinya artinya kemenangan. Kebetulan lahir di bulan Ramadan. Dari yang disampaikan oleh Ustadz, Masya Allah ya, saya menyimpulkan bahwa love language itu nggak hanya dari diri kita sendiri untuk orang lain, namun dari diri kita untuk diri kita sendiri. Seperti sebagaimana kekuatan word of affirmation berupa afirmasi positif kepada diri kita sendiri adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh kepada diri kita dalam menjalani kehidupan, betul Ustaz ya. Dan yang di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih caranya menghadapi lingkungan yang justru tidak mendukung kita ketika kita itu mempunyai positive vibe gitu. Ketika kita sudah berusaha gincana untuk diri kita sendiri, tapi lingkungan itu tidak memberikan kita ruang untuk tetap kuat gitu. Terima kasih Ustaz. itu ketika Nabi Musa sedang mengajak Bani Israel untuk hijrah dari Mesir ke Palestina. Karena di Mesir Bani Israel itu jadi budak dan Nabi Musa ingin memerdekakan mereka dari perbudakan Firaun. Karena perbudakan Firaun itu kejam banget lah. Akhirnya mereka ikut bersama Musa, ikut pengen hijrah ke Palestina. Lalu dikejar oleh tentara Firaun. Singkat cerita di tengah jalan mereka terjebak di dalam sebuah lembah. Kanan kirinya tebing yang tinggi, di depannya laut, di belakangnya tentara Firaun. Jadi mereka terjebak. Dalam kondisi kayak gitu, orang-orang Bani Israel itu ngeluh. Mereka tuh senangnya emang ngeluh gitu, senangnya protes, ngeluh. Pokoknya orangnya tuh annoying banget lah. Mereka bilang gini, inna lamudrakun, celaka kita ini, pasti kita ketangkep, pasti mati kita nih, habis kita nih, kayak gitu-gitu bahasanya. Apa jawaban Nabi Musa? Seolah-olah Nabi Musa itu nggak didukung sama mereka, malah mereka nyalahin Musa dengan kata-kata, Musa sama aja keadaan kami sebelum engkau datang dan setelah engkau datang, kami tetap susah, kata mereka. Mereka nggak ngedukung Musa. Kemudian Musa mengatakan, kallah inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, kata mereka kan kita pasti akan celaka nih. Kata Musa, nggak mungkin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Bersamaku ada Tuhanku. Kenapa enggak bersama kita ada Tuhan kita? Kan kalau di dalam surat At-Taubah cerita Nabi Muhammad sama Abu Bakar di dalam Gua Sur, kalimatnya kan innallaha ma'ana kan? La tahzan innallaha ma'ana. Bersama kita. Kalau Nabi Musa inna ma'iyah, bersamaku. Kenapa enggak bersama kita? Karena Nabi Musa enggak dapat dukungan. Nggak ada yang mau mendukung Nabi Musa, semuanya protes kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa walaupun nggak dapat dukungan, tetap yakin walaupun beliau sendiri, asalkan ada Allah, itu udah cukup. Nanti Nabi Ibrahim juga kayak gitu, ketika beliau terkurung di dalam api, nggak ada yang bisa nolongin beliau, maka beliau mengatakan hasbi Allah, cukup bagi aku Allah. Nah kata-kata inna ma'iya rabbi, hasbi Allah, la haula wa la quwata illa billah itu harus menjadi afirmasi positif kita, harus menjadi sebuah keyakinan kita, belief kita, mindset kita, sehingga itu yang akan membuat personal boundaries kita dari komen-komen orang lain. Kalau kita nggak punya belief itu, kita nggak punya personal boundaries, jadi komen-komen itu akan sangat mempengaruhi psikis kita. Kita akan ikut pesimis gara-gara mereka, kita akan terusik gara-gara komen mereka. Tapi kalau kita punya personal boundaries, apa batasannya? Batasannya belief kita. Kita punya belief, apa beliefnya? Tuhanku bersamaku, cukup bagiku Allah. Aku nggak punya daya upaya, tapi Allah Maha Kuasa. Nah itu adalah belief yang menjadi batasan personal kita. Sehingga ketika ada komen-komen negatif, pesimis, itu nggak bisa masuk ke dalam ruang personal kita. Itulah yang membuat Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Gak apa-apa kalau kalian gak dukung, tapi Allah bersamaku. Sehingga Nabi Musa gak terusik dengan komen mereka, tetap berharap sama Allah. Apa yang terjadi kemudian?
Kemudian Allah membelah lautan untuk mereka, lalu mereka selamat bisa menyeberang dan tentara Firaun dihancurkan. Apa yang kemudian terjadi sama Ibrahim? Allah padamkan api untuk Ibrahim. Apa yang kemudian terjadi kepada Nabi Muhammad dan pasukannya dalam perang Uhud? Allah hancurkan pasukan musuh dan mereka memperoleh kemenangan. Dengan apa? Dengan afirmasi positif, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, inna ma'ya rabbi sayahdin, innallaha ma'ana la haula wala quwata illa billah. Itulah belief yang membuat mereka mampu bertahan di masa-masa yang sulit walaupun orang lain gak ada yang ngedukung. Saya lebih suka menerjemahkannya dengan konsep personal boundaries versi Islam. Kalau personal boundaries dalam versi modern itu kan kenyamanan kita, ruang pribadi kita yang kita nggak mau ada orang yang mengusiknya kan. Ada yang namanya emotional boundaries, ada time boundaries gitu kan. Akhirnya kita menyendiri, me time segala macam. Tapi dalam konsep Islam ternyata lebih agung lagi, lebih keren lagi. Personal boundaries itu bukan cuma time dan emotional, tapi belief juga bisa menjadi personal boundaries loh. Kalau dalam teori mental health modern kan personal boundaries itu time, emosional dan beberapa hal yang lain. Belief nggak masuk dalam kategori personal boundaries dalam teori modern karena mereka bukan orang mukmin kan. Dalam Islam ternyata belief bagian dari personal boundaries. Sehingga kalau kita belief banget dengan sesuatu, dengan sebuah prinsip, orang lain itu nggak mudah mengusik kita. Komen-komen orang itu nggak akan mengganggu kita terlalu berarti. Ya cuman lewat aja lah. Musik pun musik dikit lah, nggak sampai membuat kita sangat-sangat terganggu. Itu keyakinan yang diucapkan oleh Musa ketika terjebak di lembah Tur Saina. Allahu a'lam. Masih banyak contoh-contoh yang lain sih. Sama kayak Nuh ketika awal membangun Bahtera atau Ayub ketika nggak punya siapa-siapa dalam sakitnya. Dia masih bilang, wa anta arhamur rahimin, Allah baik banget sama aku, Allah baik banget sama aku. Jadi dia kayak meskipun ditinggalkan semua orang, dia nggak ngerasa bahwa dia itu nggak punya siapa-siapa. Dia masih punya Allah yang maha baik. Sehingga setelah 17 tahun Allah berikan keajaiban, dia sembuh dari sakit, dia kaya lagi, dia muda lagi di umur 30 tahun padahal tadinya udah umur 80 tahun.